masih berlangsung tentunya. Dan ini aku seneng banget sih sama Aura Fight itu selalu bawa hero-hero yang unik ya, gak itu aja gitu. Tapi kalau menurut aku setuju sama Oppo. Tapi ini jadi ini sih, jadi pisau bermata dua ya, Ji? Atau bahkan kalau kita ngeliatnya kan dari tadi junglernya head to head. Ya. Ini Eamon itu bukan buat junglernya, Pung. Melissa itu buat Minotaur. Tapi Eamon ini untuk Kabuki. Kabuki ya? Bisa juga sih. Tapi ya, Eamon nih kalau dia lepas Endless Shot, gak ngasih damage juga, itu udah bakal turun HP-nya. Iya. Jadi kalau ada 2 heal, ini sebenarnya udah ngerepotin. 1 heal udah repot nih. Eamon lepas Endless Shot, apalagi 2. Ini ngeliat kayak gini posisinya ya, Kabuki ya. Kan kalau misalnya dari Kabuki mainnya di backline banget, Marky juga di backline banget kan. Oke. Gak ketemu satu sama lain, beda sama tadi kalau dengan penggunaan dari seorang Cloud kan. Bisa jadi Winter loh. Kan Eamon, ya kan? Gitu bisa seperti itu. Dan kita bakal lihat ada Hayat terperangkap di depan sana bersama dengan Sorizo. Akan ada sebuah first blood karena belum ada Cross Altar. Hi, where are you going? Dan this is it. First blood dari seorang Sorizo terbuka dengan sangat jelas. Tidak ada Secret Altar, tidak ada Godiva, gak bisa pulang. Dan ingat Minotaur bisa apa? Coba loncat. Sekali doang. Sebelum level 4 ya. Sebelum Iya. level 4 memang Mino adalah hero yang ya cukup lemah lah. Tapi nanti begitu dia udah punya Mino Fury, kita baru melihat potensi dari Mino, apalagi memang bisa di cover nanti untuk teman-teman yang lain. Tapi di sini pasangannya adalah Rafaela. Satu solo kill, ini kembali terjadi di arah dari Goldman. Dan wow, Marky mau gak mau ini harus mengakui bahwa Kabuki, dia harus main hati-hati banget lah. Karena udah 2 kali kena solo kill. Betul. Game 1, game 2 juga. Solo kill lagi. Agak cukup sedikit tilting ya nampaknya dari seorang Marky ya. Pengen coba untuk membangun Kabuki ini kayaknya agak sentimental tipe jadi Godland. Tapi nampaknya dari Aura High telah memegang kendali dalam sebuah turtle-nya. First Objective Gaming kali ini dengan turtle di game yang kedua akan diamankan seorang High. Dan tampaknya tanpa ada kontes sama sekali. Turtle slain by Stamps CSC Series 5G diamankan oleh Aura for sure. Iya, sementara kali ini Rumor nih, ini masih nggak mau kalah satu sama lain. Godiva masih memberikan pressure terus-menerus ke arah seorang Ki. Sementara Ki juga harus nge-cover Marky di area bawah. Jadi, Kabuki udah jadi satu buah. Cepet banget lah. Iya, Dia nggak pakai sepatu berarti? katanya Nggak pakai sepatu harusnya? masih belum dibuat ya. Iya, karena dia ada Godiva, ada moving speed. Dia juga nggak harus pulang. Iya. Beda dengan seorang Melissa. Dan tugas dia kan cuma nempel dulu. Kalau Nempel memang bisa doang. dapat point kill baru dia maju. Absorb damage bisa hilang, tapi heal enggak. Itu yang harus di-concern oleh seorang Marky. Dan ini dia. Dalam prediction kembali kali ini, ya kebalik ya. Ya. Nampaknya it's okay, no problem. Kita lihat di sini ada Mirko dan juga Momochan ya. Bigetron ya. Enggak, Kamu Aura tadi. aku Aura, kamu Aku Bigetron kan? Iya, kembali. Gak apa-apa. Apa? Tapi ini high-nya memang masih perlu beberapa item terlebih dahulu juga ya. Dan ya pressure-nya sebenarnya dari mid-nya sih ini sama romernya. Tapi ini lawannya Moreno sih ya, Lilia yang kasih Angry Gloom, slow effect, ya damage di awal sakit banget dari Bigetron Alpha. Kalau aku kenapa karena Bigetron? Karena aku melihat gimana caranya ini mereka main reverse psychology. Dimana Eamon ini bukan untuk core-nya, tapi bukan untuk jungle-nya. Untuk supportnya ya. Untuk support ataupun ke arah backline Backline. mereka. Yes, backline-nya dan Sorizo. Sorizo Maka coba untuk bertahan, buying time yang dilakukan mencoba untuk melakukan sebuah planting ditukar dengan kekayaan dengan seorang Marky. Setidaknya membuat Marky agak sedikit imbang di arah Godland, walaupun mereka harus kehilangan offlaner-nya. Nah, problemnya adalah ketika Sorizo tidak bisa melakukan clear dan dia kehilangan gerobak, atau dia akan bantu menuju ke arah objektif turtle yang akan ditimpa kembali. Oke, tapi high end drive untuk Fluffy. Dan dia bakal lebih sustain, lebih sakit. Lebih tepatnya untuk si Fluffy-nya. Yang dengan penetration juga ya. Jadi bener mainin untuk emblem assassin. Dari Eamon juga sama dengan emblem mystery shop yang dipakai Electroflake. Ini untuk Marky, untuk marksman-nya dengan weapon master, untuk Beatrix menambahkan lagi physical attack dia. Oke, bakal simpan dikeluarkan bersama dengan Skirt Altar. Dan retribusi kali ini bakal ditangan dari Surah High. Tapi Mix terperangkap. Ada KYY. Dikeluarkan digunakan. Tidak ada target dari seorang Mix. Dapatkan portal 1x24 jam berhasil dilewati Fluffy. Wah, Charles juga gagal. KYY berhasil memancing dua ultimate dengan sangat baik. Tapi Mix kebingungan. Dia nggak punya target, Momochan. Dia nggak punya sebuah target yang bisa dia pick up karena targetnya masih di bawah. Yang dia punya cuma diskon 90% dari Itu yang kita punya, bukan gitu. dia. Karena Kita punya Sobat Mobile semua ya. Legends boleh gunakan di Fluffy bakal dipukul mundur, terpaksa flicker digunakan
digunakan sebentar di area bawah. Terkelingkalnya connect ke arah seorang Godiva dan kali ini berada di garda depannya Marky. Mencoba untuk diberikan space begitu saja, tapi Hai lihat dari range udah mulai penuh, tapi gitu bang di tangan seorang Kabuki terlalu jauh dari kawanan-kawanan Bigetron. Alpha. Kabuki lagi masih berada dalam pengawalan yang ketat. Belum ada yang bisa menyenggol seorang Kabuki. Menyentuh Kabuki pun tidak ada yang bisa. Itu bahkan sering apa yang dilakukan oleh seorang Hai di arah depan sana. Membuat para pemain dari tim Bigetron Alpha. Mereka bakal coba untuk kembalikan keadaan. Lexus telah digunakan. Hai masih mencoba mengamuk. Sang Minotaur. Minonya cuma jalan. Surprise attack, Sorizo merangkap dan makan. Ternyata Sorizo udah diketahui pergerakannya di sana. Dijemput ya. Dijemput sama tim Aura Fire. Dan Alpha dikeluarkan Marky. Bahkan langsung dengan instan membuat para pemain dari tim Aura Fire untuk melakukan defensifnya. Aduh, jangan senyum kakak. Melayot adik kak, lihatnya. Adik-adik. Sampai kali Ya ini lihat Allah. Marky terkena damage yang begitu sakit dari Kabuki. Sementara Ki masih bisa untuk mengcover di area bawahnya. Bakal ditembak sama seorang wanita, tapi ternyata minionetnya connect. Karena dua pemain, tapi tidak ada bola, namun tidak masalah. Tuh. Karena Kabuki sudah mulai datang dengan cukup cepat. Lihat ke di kanan bawah bergetar juga. Minon Mori bersama dengan Aset di MPL Arena. Playoff kali ini dirasakan Max. Maka coba untuk membalikan keadaan kok Wave. Wild charge. Tapi Kabuki fokus cara turret dan dipecahkan dengan instan. Exhaust yang siapakan. Membuat seorang Hai bertahan Kabuki karena flicker kembali dan bahkan Sorizo menumpahkan Kabuki. Looking for double kill. Gagal didapatkan. Looking for triple kill tapi nampaknya Sorizo masih mau lebih keras dari Godiva. Ini dia double chip yang berhasil dihindari Godiva. Flicker yang sangat baik tapi Flavi gak bisa selamat. Gak bisa dijemput memutar. Tidak ada escape mechanism dari seorang Kabuki. Flicker sudah dipakai. Dan ketika dia maju dengan satu buah Nibirusnya, langsung dipotong dengan sangat amat baik oleh seorang Sorizo dan Bigetron Alpha. Mereka ngebalikin keadaan dengan hanya satu team fight Koala. Oke, dan itu dia. Tim fight yang seakan-akan tadi hampir dimenangkan oleh Fire dibalikan secara cepat. Dan bahkan kali ini dari turtle-nya akan coba dikontes dan misalnya connect, tapi ternyata berhasil untuk mendapatkan turtle-nya kali ini dipaksa. Gelar dibuka begitu saja, Max akan coba dikejar namun ternyata Hai masuk ke area turret dan bahkan kali ini Marky dipompa begitu saja, tapi minion Fury-nya connect dan tidak ada follow karena Hai tumbang di tangan seorang Marky. Untungnya ada damage turret yang membuat seorang Hai ditumbangkan di bottom lane. Membuat posisi masih dimenangkan oleh tim Bigetron Alpha. Tapi lihat dengan perfect turtle dari Aura Fire, bahkan Bigetron masih memiliki keunggulan 2000 gold difference. Ini agak cukup unik. Gold lane mereka juga tumbang. Berarti offlaner mereka yang menang jauh. Iya. Iya dong. Karena 2000 gold difference, perbandingan 3 turtle, point kill sama, gold lanernya kalah, objektif dan juga offlaner pasti. Nah, ya, XP-nya di sini dari Sorizo ya. Untuk Pakito dia juga, tapi ya Aura Fire dengan adanya Minotaur yang dibawakan ini butuh damage di belakangnya. Iya, Kalau butuh. memang Minion skill-nya udah dibuka gak ada follow up damage, itu bakal sia-sia. Kayak butuh inisiasi yang kompak gitu loh kok. Ketika Harus satu suara banget ya. Iya harus satu suara. Soalnya sayang banget tadi juga posisi high-nya terlalu masuk ke area turret kan. Jadi udah kena damage turret dan Marknya udah tinggal cicil-cicil aja pakai ininya. Oke. Modelsnya. Hai akan berani dengan seorang diri. Dan damage deal ini benar-benar dimiliki seorang Marky sangat tinggi. Kenapa? Karena dia dengan area of effect-nya yang memuncaknya. Iya, 35k damage ya by Axe di sini. Dan gimana caranya Aura Fire mereka menyatukan suara ketika Minion Fury-nya connect. Ada Kabuki yang bersiap untuk membantu dari segi damage. Godiva bakal nge-cover biar sustain team fight-nya. Dan Facehugger tentunya ke altar yang akan membuat Aura Fire tentunya tidak mudah ditumbangkan. Itu harus satu suara semuanya. Benar Atau enggak, banget. ini kalau lihat Facehugger-nya udah bisa dicicil-cicil. Apakah sprint telah dikeluarkan? Dan ini ada satu playing game atau gameplay yang harus dilakukan oleh Max. Flanking. Bukan Pak Vitonya yang nge-flank, tapi Max-nya. Max-nya harus cari di mana posisi Kabuki. Max ini benar-benar harus bermain di belakang dan tidak terdeteksi. Karena Pak Vitonya ini bisa melakukan kayak tadi. Dengan Godiva. Wombo combo Chabra. Menumbangkan Moreno. Permainannya sangat baik. Water di start dengan seorang Godiva. Holy body spam. Membuat para pemain tim Bigetron Alpha mereka kehilangan seorang Moreno di saat tim 4 objektif. Luar yang selanjutnya. Sorizo. Mampukah dia ke arah belakang? Jangan lupakan masih ada Win of Nature. Marky melihat posisinya.
Agak tidak cukup baik ketika Marky terlalu outside tapi lihat Betul, Altar Altar. digunakan. Mundur ke arah belakang. Matilda dibubarkan. Meg masih bisa bertahan. Tapi lihat tim fight yang selanjutnya bakal coba dipimpin kembali oleh seorang Meg. Merasa go away menentukan bahkan menyelamatkan seorang Meg. 300 IQ from Marky. God laner yang menyelamatkan posisi dari seorang jungler nampaknya kali ini. Itu Renus Apathy yang konik sedikit langsung HP tersisa dari seorang Marky. Dan ini posisinya di mana tadi minion Fori yang benar-benar di follow up itu yang mau kita lihat dari Aura Fire. Dan kali ini bikin Alpha. Mereka masih mencoba untuk melakukan sedikit poke damage kontes ke area Lordnya biar Aura Fire gak terlalu nyaman untuk melakukan inisiasi ke Lord. Bakal coba ditahan terlebih dahulu. Dan oh iya Bung Kabe juga ya lagi Wih, ini dari Bogor ya. lagi nggak sehat ya Bung Iya, Kabe. Oh cepat Rumpin sembuh, Bogor, Bung Kabe, ini dari GWS. Rumpin Bogor ya. Kebetulan saya kemarin habis dari Bogor, nganterin dia. Jauh ya Bun? Iya, biar dijagain nama anak bininya ya, di sana ya. Iya. Tapi kita bakal lihat ada flanking yang terjadi terhadap Torizo kepada para pemain dari tim Aura Fire di arah backline. Sorry. Lihat posisi dasar Kabuki. Dengan mencari satu poin. Kabuki terberangkat, melakukan dikeluarkan. Torizo seorang diri. Gak ada yang menemani dan Prince bahkan belum mengeluarkan Andrew Charge dari seorang Kabuki. Sayang. Marky mencoba untuk menemukan seorang Hai dengan tepat. Berhasil mendapatkan satu. Di picket Nalva. Mereka akan memaksakan satu poin dari arah bottom lane. Dan bukan hanya itu aja. Mereka ingin mendapatkan objektif lebih dari mid lane bersama dengan base dari dalam komplit yang terdorong oleh minion jauh mereka. Iya, sementara Lost kali ini sudah mulai berjalan di area mid-nya. Masih bisa ditahan harusnya oleh Big Eternal Alpha. Masih Lost yang pertama, namun sepertinya Aura Fire mereka nggak mau melepaskan kesempatan ini begitu saja. Bakal coba di-poke begitu cepat oleh Marky dengan Madulsnya. Sementara pemain-pemain dari Aura Fire mau tidak mau tarik ulur yang dilakukan di area mid ini harus dilepaskan Lordnya begitu saja. Karena Big Eternal Alpha mereka masih punya damage yang cukup dari Moreno, dari Max, dan juga dari seorang Marky. Kalau Max gak bisa menuju ke arah Kabuki, gak bisa nge-flanking ke arah Kabuki, satu hal yang bisa dilakukan, punching slot altar dari seorang Vesager. Karena dia tadi yang terlihat Vesager doang ngomong Wawa. Ya, dan Mau gak mau? wow, 4 item. 4 item untuk Max. Udah punya Feather of Heaven juga, jadi full damage item. Tinggal menunggu satu Winter atau bahkan satu Immortal. Sedangkan dari Aura Fire, dengan adanya Hai, mereka memang punya minion sendiri, tapi follow up damage yang di belakang inilah yang dibutuhkan juga. Memang item dari Kabuki sudah selesai, tapi kita harus mencari untuk memberi damage yang kedua. Harusnya ini bakal masuk dari Vesager untuk damage yang kedua, karena Rafaela, Grok, dan juga Minotaur lebih ke arah support. Ya ini panas juga sebentar lagi ya dari seorang Vesager, dia pakai Magic Worship loh, pengawa, jangan lupakan itu. Ya. Jadi menurut aku kalau Max gak bisa menuju ke arah seorang Kabuki, Ini lightning, dibandingkan berkali-kali dia keluarkan soul skill Endo Shot-nya ke arah Hai yang tidak berasa apa. Paksa dari Vesager untuk Harus cari target slot lain. altar, kenapa? Gunain untuk dirinya sendiri. Bukan untuk orang. Vesager selalu menggunakan slot altar untuk orang lain atau kawan timnya. Paksa itu untuk dirinya sendiri, Pung. Baru dia paksa tim fight. Ya, tapi source damage yang kedua sudah selesai. Aura Fire, mereka punya Vesager sekarang. Lightning Cruncher selesai bersama dengan Clock of Destiny tadi. Pedes tuh, panas tuh. Mhm. Percaya mau panas banget itu. Peribet-peribet. Diserpet sekali kayak gini nih yang. Bukannya seger ya, malah sakit ya. Tapi Kabuki tentunya dengan Beatrix yang kita tahu ini adalah hero comfort dari Kabuki. Signature dari Kabuki juga 14 kali dipakai. Masih 79% win rate. Ini kalau yang ini menang berarti makin tinggi lagi win rate. Ih, ngeri banget emang apa kayak dari seorang Winter Kabuki tuh dengan Beatrixnya ini kan bukan sekali ya dia bersinar dengan Beatrixnya, bahkan hampir di regular season semuanya Bung Wawa ya. Ya, dan ya bicara soal Beatrix yang menjadi andalan untuk Aura Fire ini bisa menjadi kendala. Dan kalau Aura Fire mereka bisa mendapatkan game yang kedua, kemungkinan besar kita tidak akan melihat Beatrix kembali jatuh ke tangan dari Kabuki 2 kali. Untuk yang ketiga kalinya juga. Yang ketiga Kan kali. ini ada Faramis, ini ada Beatrix juga. Iya. Posisi di game pertama. Makanya ada tadi di gue game yang bilang, kedua. Beatrix kan harusnya kalau memang tidak mau dilepas ke Kabuki, entah itu diambil, di ban aja. Tapi ya ini kan jadi prioritas tentunya untuk Aura Fire ya. Sementara menunggu Lord yang kedua kali ini bikin Alpha dari Max sendiri. Ini gimana caranya dia bisa insert ke arah backline sesuai yang Oji bilang. Nggak bisa numbangin Hai dengan mudah. Gak apa-apa. Gak Jangan backline. salah. Gak apa-apa, gak apa-apa, gak Belakang. backline. Vesager. Ambil aja Vesager. Ini dia mana stacknya dulu. Pancing dulu. Ingat, Fluffy itu rendah dan rentan terhadap magical damage loh. Jadi itu oke. Iya. Pancing aja sampai stacknya muncul. Ya, ini sampai stacknya penuh. Hai. Hai-nya lihat, udah terkena dari seorang Marky sendiri. Dan bahkan Hai menuju ke arah belakang. Tidak ada cutting dari seorang Sorizo. Karena mereka ingin memantapkan dengan laning yang dimiliki Sorizo. Dan memilih untuk menuju ke arah satu wall yang dipastikan
Lord kali ini bisa menumbangkan turret di arah top lane base dari tim Aura Fire. Tapi Lord akan diamankan oleh Bigetron Alpha tanpa ada kontes yang bisa dilakukan oleh Aura Fire. Lihat Hai maju ke depan aja itu langsung dicicil-cicil sama Moreno, sama Marky. Sehingga ngebuat Hai pun udah, apa ya, bisa dibilang ini kan bukan salah satu tank jungler yang tebel banget ya. Gak setebel Baxia tadi. Benar, dan memang dia memang bisa nge-heal, tapi kan gak mau cover juga. Jadi Iya. cuma sekali untuk nge-healnya, jadi masih mengandalkan untuk Rafael yang kita tahu damage dari Rafael juga ini gak bakal besar sama sekali. Iya, dan buat teman-teman yang sering ke wipe out berarti kalian jangan lupa nih. Sampoannya pakai head and shoulder biar gak gampang ke wipe out ya. Untuk mendekati gebetan kalian. Waduh. Dan seperti para Lord yang ada di arah top lane, makin pede menuju ke arah base turret milik dari tim Aura Fire. Akan mengamuk dan memantapkan, memecahkan base turret. Hai, Minon Fori telah dikeluarkan. Tapi lihat belum bisa dijemput. Mundur ke arah belakang, Scrap Altar bahkan dikeluarkan oleh seorang Sager. Bukan untuk bertahan hidup lagi kali ini, nampaknya sudah dipecahkan dengan cukup cepat. Bahkan tim Bigetron Alpha, mereka belum mengeluarkan semua soft skill-nya loh. Di arah bottom lane, base turret akan menjadi pilihan utama juga. And of shot, Lavi, wall shot, cepatkan. Dimana yang terjadi kali ini membuat orang tim Bigetron Alpha berhasil menutup Sager. And of shot, Marky, versus Kabuki. Kaitu ke win, Moreno, cepatkan Kabuki, Majera, win of nature. Membuat dirinya masih selamat dari one by one situation dan bahkan 2 versus 2 tadi jadinya. Moreno bersama dengan Fluffy ikut bantu tadi ya. Iya, ngikut bantu. Dan itu kalau nggak dibantu kemungkinan besar Marky tentunya masih bisa untuk nge-push memberikan push ke arah seorang Kabuki. Sementara kali ini dari turret di area mid-nya akan menjadi prioritas terlebih dahulu. Bikin Alpha mereka udah ngerotokin 2 di area atas dan juga area bawah. Tinggal gimana caranya mereka masih terus untuk clear minion secepat mungkin biar minion ini masuk terlebih dahulu dan turret inhibitornya bakal dijebolkan di area mid. Nah, ini adalah saat yang sulit untuk Hai. Kenapa? Karena Hai ini udah terkena sebuah damage yang besar oleh seorang Marky nantinya. Oke, lebih kurang damage juga Aura Fire, karena dengan hanya mengandalkan Kabuki dan Sager. Dua pemain inilah yang bakal ditabrak terus-menerus. Dan Alpha mereka tahu banget siapa yang akan menjadi objektifnya. Dan tadi, ketika Kabuki sudah tumbang, damage-nya bakal ikut dari mana gitu loh. Dan memang dari Grok juga dia udah punya Malphite Roar. Dia ada Blade of Despair, tapi itu adalah single burst saja. Dan kalau lawan nggak tumbang, masih bakal bisa di-cut back lagi ke belakang. Dan Winter diselesaikan oleh Max. Kita masuk ke dalam late game, di mana Lord-nya akan evolve juga. Dan duel di area Lord ini kalau bisa dimenangkan oleh Aura Fire, mungkin mereka bisa ngebalikin keadaan. Tapi, untuk memenangkan duel di arah tersebut, mereka harus berhati-hati banget. Karena Marky sudah selesai. Dari Melissa dia dengan full damage item Hardwall bahkan ada di sana. Dari Endless Shot yang bakal dilepaskan oleh Max, yang juga Soriso dengan double jam, ini bakal sakit banget dan sudah bisa memberikan penetration dan single burst ke minim 1 hero. Meskipun memang ada 2 healer di tim Aura Fire. Oh, Marky bukan hal yang baik. Salah Memaksakan sedikit garis sulit. depan, terlalu terbuka objektif gaming. Godiva terpisah dalam sebuah tembok. Sorizo mencoba untuk mendorong di arah top lane, tadi masih bisa diantisipasi oleh seorang Lavi. Iya, Problemnya kalau Fluffy di arah top lane, tandanya Fluffy nggak bisa bantu di tim fight loh. betul. Ketika ini langsung didapatkan oleh Bigetron Alpha. Iya, ini Dan Bigetron ini- Alpha. Reset lagi. Mereka nyaman banget sih. Kayak distraction yang dilakukan sama Sorizo di area atas membuat orang Fire mereka mulai ketar-ketir nih. Fluffy apakah bisa untuk nge-defense sendirian? Sementara dari Bigetron Alpha tentunya siapapun itu selain Max bakal ngezoning pemain-pemain dari Aura Fire, entah itu Marky, entah itu Moreno, Kinya, semua player dari Aura Fire yang mau coba untuk melawan kontes Karelo tidak diberikan izin, tidak diberikan akses. Jadi membuat Max tentunya makin leluasa untuk mengamankan Lord yang ketiga. Oke, Sorizo menarik ke arah bottom lane seperti biasa. Gameplay Tarik ulur. Sorizo, tarik ulur Moreno. Oh, nggak ada Black Shoes ya. Ini harusnya informasi yang diberitahukan oleh para pemain dari tim Aura lainnya. Udah dipakai Kalau ya? Fluffy mau wajah ke arah belakang, all in. Wah, Moreno mencobakan. Itu dia. Tidak ada Black Shoes. Lord mulai masuk informasi yang nggak nyampe 1 detik aku baru ngomong. Dan lihat, mereka kehilangan 2 player penting mereka ketika ada Lord dan bahkan 40 detik yang lama loh. Ngomong-ngomong. Marky Moreno, yang paling penting dua-duanya adalah intisari dari permainan Bigetron Alpha. Itu nice combo banget sih Fluffy. Dia langsung flicker wall charge di follow up minion Fury High.
Dan Kabuki lagi-lagi. Itu memang gak bisa gerak sih kalau Karena udah kena satu Itu udah hal, pasti sih. ketika Renar Apati kena, gak ada Black Juice, itu Langsung poin utama. meninggoy. Yes, udah kelihatan gak ada Black Juice, enak banget. Ini udah diwajib. Kan tadi udah di... Aku kasih tau, gak nyampe sedetik udah langsung ditimpai. Kan tadi di runner sekali ya, langsung Runner sekali. dipakai Black Shoes ya. Nah, ini ada kesempatan momentum untuk tim Bigetron Alpha berhasil diambil dari Inat Turret dan bahkan best turretnya. Karena problemnya mereka high ground-nya masih berhasil coba untuk mempertahankan base mereka. Dari objektif ini cukup unggul dengan 8 berbanding 3 Opung Wawa. 8 dan memang untuk menghilangkan beberapa base turret yang milik dari Aura Fire. Cuman memang tadi untuk Lord yang ketiga berhasil untuk dihadang dan instant replay kita presented by Samsung Galaxy A series ini dia momen yang sangat tepat kali Trickle, Wild Charge, Penetrate dikombinasikan juga dengan adanya Minion Fury. Pas banget semuanya, masuk kedua hero dan itu langsung tumbang Marky bersama dengan Moreno. Ini Aura Fire seakan-akan mereka berpikir kalau kita nggak inisiasi untuk ngambil tindakan eksekusi terlebih dahulu, mereka bisa nge-push sama Lord masuk ke area bisnis. Ya, dan itu dibuka dengan timing yang memang tepat banget. Ih, Fluffy dikejar-kejar tuh, lihat langsung dicicil dengan poke damage dari Angry Gloom. Seorang Moreno meskipun sekarang udah nggak sesakit di early ya, tapi masih berasa juga karena kita tahu grup ini nggak punya magical defense yang begitu kuat tanpa ada item damage dari Moreno. Sementara Marky cukup respect tentunya dengan inisiasi yang tadi terakhir Aura Fire lakukan dengan inisiasi kejutan sehingga dia langsung secure ke arah immortality terlebih dahulu. Tapi Melissa dari seorang Marky tidak kalah seramnya dari Bruno dia ya, 6 kali di pick 67% win rate. Dan Marky tentunya ini menjadi kunci penting untuk tim fight dari Bigetron Alpha sendiri. Gimana caranya dia pakai go away dengan timing yang pas dan tidak tertangkap dengan adanya inisiasi kejutan dari Aura Fire. Oke, Opung Wawa, Lord ini agak cukup penting. Karena Lord ini walaupun didapetin oleh siapapun tapi dia terwipe out, itu udah bakal diselesaikan. Dan casualties dari Aura Fire, tiap kali mereka berhasil untuk mendapatkan Lord, mereka tumbang pemain-pemain inti mereka juga. Jadi sorted. Oh bukan itu. Sorkill yang banyak dipancing oleh KYY. Dan mereka akan memancing kembali timpan. Total seorang diri. Markinya tidak ter-take down. Lihat Sorizo di arah belakang. Bakal coba di sandwich. Bigetron Alpha. Melihat posisi dari Godiva yang terbuka dan bahkan ada shot-nya. Gak berhasil melakukan point kill dari seorang Saga. Dan di sisi sebaliknya. Sandwich Gaming is real. Marki masih mau one by one. Dengan seorang Kabuki. Mencoba Kowi. Dengan dikeluarkan. Dan bahkan Godiva berhasil mendapatkan Kabuki dengan Holy Baptism-nya. Masih ada Petager mencoba untuk mengcover pemain-pemain dari Aura Fire dan lihat tim fight yang tadi sempat di-bait oleh Aura Fire dibalikin keadaannya sama Bigetron Alpha. Ketika Lordnya sempat di-reset Aura Fire, mereka tahu mereka punya celah ketika King-nya berada di garda depan. Itu semua resource skill mereka dikeluarkan begitu saja. Dan informasinya masuk, Bigetron Alpha paksa tim fight. Problemnya King-nya nggak tumbang. Iya. Sorizo jadi pede banget, tapi flicker nggak ada. Kali ini cukup berbahaya. Sorizo di arah belakang. Ini nggak boleh lagi bermain front to back. Karena mereka bakal sedikit kesulitan. Damage dari seorang Vestager terlalu sakit. Marky terlihat posisinya. Watchers berhasil dikeluarkan. Marky kembali. Marky tumbang. Immortality-nya pecah dan bahkan ini penjara untuk tim Bigetron Alpha. Tapi di arah tengah, best turret-nya kembali dimainkan oleh seorang Sorizo. Macro gameplay. Moreno mencoba untuk menyelamatkan diri bersama dengan seorang Kabuki. Tapi nampaknya Fluffy tidak akan melepaskan posisi itu. Dan kita tadi mencoba untuk masuk dengan Tickling Eagle dan bahkan Fluffy masih bisa untuk menang terlebih dahulu. Dan kali ini lihat, Immortality pecah dari seorang Fluffy terkena Eagle Shot. Namun ternyata keberadaan dari Sorizo yang tidak mau pulang dari area perkarangan rumah Aura Fire ini ngebuat Aura Fire gitu loh. Ini kalau Sorizo-nya ditumbangin, mereka bakal all in di Lord. Karena mereka nggak harus worry, tidak ada yang mendorong. Masalah Sorizo-nya Gak bisa tumbang, itu dia. Dan Sorizo masih mainin psikologi dari tim Aura Fire. Ini ada gue di sini, lo gua backdoor. Itu baik Jadi sih. iya, lo bakal di casing terus. Ada Emon juga, Ada Emma juga. 2 lawan 1. Seorang Fluffy bakal coba ditumbangin Walshot. Berhasil dikeluarkan. Ada yang recall. Dan bakal Fluffy ter-take down. Lihat, backdoor gaming yang dimainkan oleh tim Bigetron Alpha sangat baik. Vestager terlihat posisinya. Ini tandanya mereka bisa tipe di arah Lord. Tapi ternyata dari tim Bigetron Alpha gak ada satupun. Gak punya power damage. Berhasil dipukul mundur. Tidak ada power damage. Padahal kalau itu ada power damage, mereka kehilangan Vestager-Vestagernya recall mundur. Itu bisa ditabrak. Wah, Itu bisa ditabrak tadi terus tuh. tadi minionnya juga masih keluar Ji. Iya.
Oke, dan memang dari Grok sendiri kalau berjumpa dengan Ember dia lemah dengan Magic Damage. Magic damage. Iya. Dan itulah yang terjadi 2 lawan 1, apalagi tadi positioningnya ya. Cuman untungnya memang dari Lordnya sudah di start oleh Aura Fire. Rasa Melissa. nggak tuh sakit tuh. Dan tadi catch up untuk 1 by 1 ini, untuk head to headnya Marky bisa dibilang kalah terus loh sama seorang Kabuki. Karena range-nya. Iya. Dan bahkan dengan escape cylinder kita lihat satu buah Enosa. Dan Hagar masih selamat. Tapi bukan itu problemnya ketika mencari solusi untuk menutup Chorizo. Gimana caranya Kowe dikeluarkan? God Altar, informasi diberikan. Moreno mendistract para pemain dari tim Aura Fire. Membuat Lord tidak tercover. Dan bahkan di apapun men, Chorizo bakal bisa menggunting Wah. siapapun. Dan Bigetron Alpha masih memantapkan diri. Dengan Lordnya sudah di-info, gak bakal bisa mendorong ke arah base mereka. Kecuali top lane-nya gak di-clear. Ini katingnya sih gila banget sih Bigetron Alpha sih. Chorizo masih dengan prinsip yang sama, dia masih stay di lane bawah. Itu membuat Aura Fire tentunya mereka harus balik. Karena Fluffy ini gak akan bisa sendirian sebenarnya. Aura Fire juga mereka bisa mendapatkan turret bagian bawah ini. Ini 25 menit belum pecah-pecah dari tadi. Iya. Harus banget untuk dapetin pertama kali. Dan Rose Gold Meteor tadi dijual ternyata oleh Kabuki ya, dari Athena Show. Masalah ini Chorizo ini selalu ngejagalin tau gak sih kok? Tapi satu hal lagi sih. Ini dari Marky nggak boleh 1 by 1 terus sih sama Kabuki. Dari tadi itu yang dilakukan terus oleh seorang Marky. Dan bahkan Marky beberapa kali kita lihat ter-outplay. Immortal pecah, split push coba dilakukan. Tapi itu nggak bisa. Main-main Aura Fire udah pasti peka sih sama pergerakannya Chorizo. Sehingga di lane bawah, di lane atas, nanti di lane mid. Ini soalnya udah nggak ada inhibitor kan? Satu-satunya mereka bisa main split push adalah mainin di arah objektif di Lord selanjutnya, Pung. Itu karena Iya. Aura Fire mereka fokus ke arah Lord ketika sedang objektif. Yang nge-defend lagi gak mungkin Minotaur dong. Gak Minotaur mungkin. pasti butuh retribution. Dia turunkan Fluffy, mainlah seperti tadi lagi. Iya, kalau Fluffy-nya yang ngejaga, ya udah tinggal ada Max juga. Tapi ya, kalau kita ngelihat Max yang harus untuk ngelakuin split push bareng sama Chorizo, udah pasti kemungkinan besar Lordnya bisa diamankan sama Aura Fire. Dan buat kalian juga jangan lupa ya, untuk dapetin 2 skin yang keren ini udah pada dapet belum? Skin Exorcist dari Kagura dan juga Yuzong. Ini skin kamu banget. Kenapa? Roh dalam kegelapan. Jahat banget sih, parah banget. Kamu tuh jadi naga aja ya. Aduh. Mau ngatain tapi lagi live ya. Oke, dan ternyata nggak cuma Chorizo yang ngeselin. Karena Moreno juga mulai ngeselin nih kayaknya. Mulai Iya, dikasih pressure dual ini ya. Iya. Tapi kalau misalnya Moreno dimakan, Bigetron tuh kasarnya kalau aku bilang adalah kehilangan satu kaki. Menurut aku, Bung. Satu kaki, lumpuh satu kaki. Kalau Oke. Moreno yang dimakan. Itu ada gerobak tuh, ada minion kecil tuh. Ada curut tadi masuk habis. Itu Aduh. dong sayang. Tapi nggak masalah. Cuma satu dan Moreno udah nggak ada immortality. Nah, mereka bisa mainin di sini. Ya kan? Ya. Objektif lagi, Minotaurnya kan bukan yang nge-defend. Kalau Minotaur yang nge-defend kan sulit tuh. Dari seorang Pakuitonya. Masuk loh satu minion. Dengan masih ada 7 detik lagi, ini mereka harus concern terhadap detikan minion yang akan muncul atau Iya, spawn. yang keluar dari base-nya ya. Betul sekali. Sementara ini jadi harus mikir banget nih dari Aura Fire. Timing dari minion keluar, tapi kali ini ketangkap Chorizo-nya. Sudah mulai dicicil dan flicker. Satu immortality pecah dari seorang Chorizo, tapi ternyata tentunya Chorizo nggak bisa selamat. Ini dia saat yang ditunggu oleh para pemain dari tim Aura Fire. Mereka tidak ada Chorizo, mereka tidak ada seorang Black Juice, dan mereka masih mencari di mana Max berada. Kembali mengeluarkan Marke menjadi pihak utama. Minor Fury dan masih ada satu buah sembol dari Fluffy yang bahkan menyelamatkan Marke. Melihat posisi itu terbalik, Godiva mencoba untuk memberikan karena tidak ada flicker dari seorang Godiva kah? Masih berhasil ditahan. Marke versus everybody. Kabuki untungnya kena ke arah seorang Moreno karena Marke kali ini menjadi poin utama. Waduh. Minion bergerak masuk. Ini adalah kesempatan Max untuk melakukan team fight. Karena tidak Kayaknya dan retribution dia apakah yang mendapatkan ini dan ternyata The Max dia mendapatkan Lord. Take over Lord by Max. Aura Fire kehilangan momentum, mereka mendapatkan Lord yang kelima kali ini. Dan bahkan lihat Lordnya langsung muncul masuk ke area base dari Aura Fire dari area midnya. Dan lihat seberapa sabar pemain-pemain dari Bigetron Alpha. Ketika Max-nya tahu Chorizo tumbang, dicoba jalanin di area bawahnya. Dan kali wajah sudah mulai dibuka begitu saja. Kenapa juga udah mulai dibuka, Marky ngebuka go away. Dan bahkan Lordnya masih bisa ditahan oleh pemain-pemain dari
Marky memberikan sebuah bunde keringan cepat. Miska udah mulai terpoki. Dan dengan Mori mengesalkan spell flare. Dan sulit free by Kabuki Saturday. Oh my god, Aura Fire masih mencoba untuk bertahan. Mori tertinggal. Satu dan Marky kali ini menjadi orang yang sangat penting. Tapi sayangnya dia ditumbangin dengan 73 pakan. Ini dia, kita saksikan FPL Playoff, mana tepuk tangannya? Wow, begitu membara layaknya api dari Aura Fire. Ini yang dibutuhkan, kesabaran dan gimana kedisiplinan dari Aura Fire untuk tidak ter-takedown ketika Lordnya masuk ke area base. Itu lihat deh, Fluffy maju, Wild Charge, Minion Fury lagi dan lagi. Kebuka Moreno-nya tumbang, Marky dikejar dan Kabuki lagi-lagi menjadi orang yang tidak bisa disentuh kali ini. Dan bahkan Aura Fire mencoba untuk membahaskan keadaannya kali ini di area mid-nya. Face Hugger berhasil untuk menumbangkan turret di area mid. Namun Ki berada di garda depan dan Sorizo sudah mulai terlihat. Kali ini di perkarangan jungle-nya, sementara Sorizo hanya memberikan sedikit distraction saja Ranger Mas. Ya, aku kira Sorizo tadi mau ngegunting. Aduh, Itu cukup berbahaya loh. Nah, kertantar dipancing. Ini dia, genderang perang. Gak ada kertantar. Moreno is coming. Mereka terperang ke Winston Sargent dan detik. Dan wadah. Serangan satu. Terbiasa akan disumbangkan. Tim mata-mata dikeluarkan. Marky versus everybody. Dipukul menggunakan bundles-nya. Tapi Ki gak mau meninggalkan itu semua. Moreno menutup perjalanan. Melumpuhkan mereka. Dengan gerik klubnya. Satu lihat. Kabuki versus Bargistan. Win of Nature. Kali ini membuat Kabuki survive. Mundur ke arah belakang. Sorizo tertinggal. Dan wadah epic comeback hebat from Aura Fire. Minuan Moreno kembali menjadi sosok penting untuk mengamankan mereka 3 versus 5. Ketika baik Momochan. oh no, sementara Super Minion mulai berjalan ke area mid-nya. Lordnya terbuka lebar, namun ternyata Max masih butuh waktu 3 detik ke altar. Dibuka begitu saja. Satu posisi Eagle namun Ki pecah immortality-nya. Dan bahkan tershutdown. Kali ini Aura Fire sudah masuk area base-nya. Gunifaya tumbang. Tapi lihat Kabuki bakal coba berfokus. Moreno mencoba untuk bertahan tapi tershutdown. Diamankan dan di-wipe out. Fighting shoulder dari Aura Fire. Dan ini dia, Aura Fire akan mengamankan game yang kedua. Kabuki take the kill. Wow, Aura Fire. Begitu membara. Damn, damn, bro. Tidak